kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Puji nama Tuhan, Shalom. Pada sore hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kita melalui media ini dapat berjumpa dan boleh bersama beribadah pada Tuhan, bersama mengenal firman-Nya. Mari kita akan menyanyi pujian Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesuslah, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah kami, Engkaulah sumber penghiburan, sumber pengharapan, sumber kedamaian dan sukacita di dalam hati kami. Oleh sebab itu pada sore hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya damai sejahtera berkat sukacitamu melimpah atas kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah Tuhan akan memberkati kami semua melalui firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jika saat ini kita mengalami masalah bahkan di seluruh dunia ini ya, rasanya damai itu sudah tidak ada lagi ya. Semua dirundung dengan kesusahan, keresahan, kegalauan. Semua bertanya-tanya sampai kapan ini akan terjadi, sampai kapan semuanya itu akan selesai ya. Nah, jawabannya yaitu hanya Yesuslah yang akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan puji-pujian yang telah kita nyanyikan tadi, biarlah kita hanya berharap pada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pertolongan. Nah, pada sore hari ini kita akan bersama belajar dari firman Tuhan ya. Kalau kita mengalami masalah, kita akan bersama belajar kepada Tuhan pada saat ini. Kita semua mengalami kesusahan, kita mengalami masalah, biarlah kita akan belajar kepada firman-Nya, kepada Tuhan saat ini. Yang kita ambil dari satu perikop, yaitu di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ya. Saya tidak akan membacakan perikop ini ya, kita bisa membaca masing-masing di rumah ya. Saya akan mengambil beberapa ayat yang boleh menjadi pelajaran bagi kita ya, yaitu dengan judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ya. Kita akan bersama belajar dari pelajaran firman Tuhan ini, apa yang terjadi ya dengan murid-murid ya yang saat itu mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya mereka mengalami permasalahan ya. Nah, kalau kita mengetahui dalam peristiwa ini, yaitu para murid mengalami ketakutan, mereka mengalami kekecewaan, mereka hilang harapan, mereka hilang akal, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Salah satunya dari pelajaran yang kita akan bersama pelajari pada sore hari ini, yaitu tentang dua orang murid Tuhan yang mengalami kesusahan pada saat itu, yaitu mereka yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kita akan bersama melihat di dalam ayat yang 17b ya, bagaimana kita lihat bahwa mereka itu mengalami kesusahan ketika mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap, lalu Tuhan Yesus datang. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram ya. Di situ kita tahu mereka sedang dalam kesusahan, dalam kebingungan, dalam kekecewaan ya. Di dalam Alkitab yang terbuka di situ dijelaskan ya, kedua orang itu pun berhenti dan wajah mereka tampak sangat sedih ya. Mereka mengalami kekecewaan, kesedihan di dalam kehidupannya. Mungkin saat ini kita pun juga mengalami permasalahan, kekecewaan, kesusahan ya. Nah, dan kita akan melihat apakah penyebab kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dan mungkin juga terjadi di dalam hidup kita ya. Kita melihat di dalam ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi kita melihat penyebab permasalahan kesedihan mereka, yaitu mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Mereka tidak mengerti maksud Tuhan dalam kehidupannya, karena mereka menganggap bahwa
Yesus datang untuk menjadi Mesias yang membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat 25, Tuhan Yesus menegur mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi kesedihan mereka itu terjadi karena mereka itu tidak mengenal firman Tuhan. Mereka bodoh dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Nah, dan dikatakan bahwa mereka selain bodoh atau tidak mengenal firman Tuhan, mereka juga adalah lamban hatinya untuk mempercayai Tuhan. Ya, hal inilah yang kemungkinan juga menyebabkan kesusahan, permasalahan dalam kehidupan kita. Tidak ada damai dalam hidup kita. Mari kita akan bersama belajar melalui peristiwa ini, melalui kisah ini, melalui pengalaman dari dua orang murid Tuhan ini ya. Nah, apa pelajaran yang dapat kita terima? Ya. Dalam peristiwa ini para murid semuanya mengalami ketakutan, kekecewaan, hilang harapan, ya, kebimbangan setelah kematian Tuhan itu ya. Tapi kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh kedua murid itu. Dikatakan di dalam ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui ya, ketika mereka mengalami kesusahan, apa yang mereka lakukan ya. Mereka, kita melihat dari ayat ini tadi, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Ya, seperti kalau kita mengetahui Yerusalem itu artinya kota damai, sedangkan Emmaus artinya sumber air panas. Ya, di sini menunjukkan bahwa mereka memutuskan untuk meninggalkan kota damai itu. Ya, kota damai. Ya, di mana di situ ada Raja Damai, ada Tuhan Yesus yang adalah Raja Shalom. Ya, tetapi mereka justru meninggalkan. Mereka pergi ke Emmaus. Emmaus artinya sumber air panas, yang dimana di situ ada terkenal ada sumber air panas yang untuk mereka bisa menghangatkan diri, bisa menghibur diri. Nah, biar kita belajar hari ini, jangan membuat kesalahan seperti murid ini. Jangan meninggalkan Tuhan saat kita mengalami masalah. Biar kita akan tetap kepada Tuhan. Kita tetap berada di dalam pengharapan kita, di dalam kepada Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Mazmur di dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Di situ dikatakan, ketika hatimu merasa pahit dan buah pinggangmu menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Ketika dia mengalami kesusahan, dia mengatakan, aku akan tetap tinggal di dekatmu Tuhan. Biar kita juga seperti ini. Kita akan belajar, jangan kita meninggalkan Yerusalem kota damai itu, dengan Raja Damai yang ada di dalamnya. Meskipun mungkin kita mengalami kesusahan atau permasalahan, jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita akan tetap dekat tidak kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar dan memuliakan kita seperti pemazmur ini ya. Dan pelajaran yang kedua apa yang kita dapatkan ya, ketika mereka meninggalkan Yerusalem dan kemudian menuju ke Emmaus. Di Yerusalem di situ mereka murid-murid sedang berkumpul. Artinya mereka sedang meninggalkan persekutuan ya. Persekutuan
di dalam Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat dikatakan di dalam kitab Timotius akan semakin banyak kesukaran. Tetapi janganlah kita di dalam masa kesukaran itu kita justru meninggalkan persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah kita akan semakin rekat, saling menolong, saling menopang, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, meskipun mungkin saat ini kita tidak bisa berkumpul di dalam gereja, bersekutu atau mengunjungi satu dengan yang lain, tetapi kita puji Tuhan bahwa kita mempunyai media yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan kita pakai media kita untuk bertengkar, untuk saling menjelekkan, tetapi mari kita membangun di persekutuan, saling membangun di situ. Ya. Biarlah ini yang kita lakukan. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan ya. Nah, kalau tadi mereka telah meninggalkan Tuhan, ya. Dan sebagai apa yang harus apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan lagi, dan apa yang harus kita lakukan dari pelajaran ini. Kita akan melihat di dalam ayat 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini? Yaitu bahwa mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran ya, tentang Tuhan. Artinya apa? Mereka sedang merenungkan firman Tuhan, sedang merenungkan firman-Nya, merenungkan Tuhan dalam kehidupannya, apa yang terjadi. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kepada kita semua, murid-muridnya juga. Ketika mereka dalam kebingungan, Tuhan itu datang kepada mereka. Tuhan itu menunjukkan jalan yang benar. Oleh sebab itu meskipun mungkin kita dalam membaca firman Tuhan, kita mungkin tidak mengerti apa ini firman Tuhan ini, ayat ini, janganlah berhenti membaca firman Tuhan, tetapi tetap renungkanlah firman Tuhan. Seperti yang di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa mau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kedua murid ini. Mereka merenungkan firman Tuhan. Mereka tetap merenungkan ketika di jalan, ketika di rumah, ketika mereka sampai di rumah. Mereka belajar firman Tuhan. Mari kita terus belajar firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga kebodohan itu tidak menguasai kita. Sehingga dengan kebodohan itu kita juga lamban menjadi percaya. Dan sehingga kesusahan itu tetap tinggal dalam hidup kita. Tidak ada kebebasan dan tidak ada kedamaian dalam hidup kita. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengusahakan, kita akan memakai waktu kita untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat ya, tadi pelajaran yang keempat, dari ayat yang ke-28 dan 29 dikatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Puji nama Tuhan. Pelajaran yang keempat yang dapat kita terima dari perjalanan kedua orang ke Emmaus ini, yaitu bahwa mereka dengan rindu, memiliki kerinduan hati
untuk mengundang Yesus di dalam hidup mereka, dalam tempat tinggal mereka. Ya. Kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan, bagaimana orang yang di mana Tuhan Yesus tinggal, di situ mereka akan mendapatkan kebahagiaan, berkat, sukacita dan pertolongan di dalam kesusahannya. Seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 4 sampai 11 ya. Di situ kita melihat bahwa Simon ya, ketika Tuhan Yesus mengajar dan orang banyak mendengarkan, lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon. Ketika Simon ini mengizinkan Tuhan Yesus naik ke atas perahunya, ya, apa yang terjadi? Kemudian Tuhan Yesus mengajak Simon itu untuk berlayar agak ke dalam, dan Simon mendapatkan apa? Ikan yang banyak. Ketika semalam-malaman dia sudah mencari ikan, dia katakan semalam-malaman aku sudah mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus ada di dalam perahunya, dia mendapatkan ikan yang banyak sampai jalannya itu koyak. Ya, puji nama Tuhan. Demikian juga dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di situ juga ada sebuah pernikahan, dan ketika mereka memulai hidup baru mereka mengundang Tuhan Yesus datang di dalam pesta pernikahan itu, dalam keluarga mereka. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan pesta itu? Mereka kehabisan anggur. Siapakah yang bisa menolong saat itu? Hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari kita mengundang Tuhan Yesus di dalam hidup kita, agar Tuhan itu memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi janganlah seperti para murid ya, ketika di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Ya, di situ memang Yesus ada di dalam perahu mereka, tetapi mereka itu tidak mengajak Tuhan Yesus berkomunikasi, membiarkan Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus rohnya ada di dalam hidup kita, tetapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak intim, tidak berbicara dengan Dia. Ya. Sehingga Tuhan Yesus tertidur. Ketika Tuhan Yesus tertidur, apa yang terjadi? Badai datang. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak dapat lagi menanggulangi. Akhirnya mereka membangunkan Tuhan, dan Tuhanlah yang menyelesaikan segala permasalahannya. Ya. Nah, inilah berkat ya yang diterima oleh kedua murid itu ketika dia mau merenungkan firman, ketika mereka mau mengundang Yesus dalam hidup mereka. Di dalam ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, kalau di dalam versi mudah dibaca dikatakan, mereka berkata satu sama lain, ketika Ia berbicara kepada kita di perjalanan, hati kita berkobar-kobar. Hal itu menggembirakan ketika Ia menjelaskan arti yang sebenarnya tentang kitab suci. Jadi hati yang berkobar-kobar ini bukan berkobar-kobar takut atau apa, tapi hati yang berkobar karena sukacita. Ya, dulunya mereka dalam wajah yang muram ketika ditanya Tuhan, apa yang kalian perbincangkan? Mereka muram, wajah mereka tampak sangat sedih. Tetapi ketika mereka mau mengundang Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, akhirnya mereka mengenal firman Tuhan, dan hati mereka menjadi bersukacita. Puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita pelajari pada sore hari ini, ya, kita dapat menarik kesimpulan, ya, ketika kita mengalami masalah, marilah kita yang pertama, jangan meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah tinggal dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jangan tinggalkan persekutuan. Seperti api, kalau bara itu, arang itu kalau dikeluarkan dari kumpulannya, dia akan mati. Oleh sebab itu kita memerlukan semua saudara dalam persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan. Yang ketiga, mari kita senantiasa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita,
agar kita tidak menjadi bodoh dan akhirnya tidak percaya dan akhirnya mengalami masalah dan tidak ada yang menolong. Hanya Tuhan Yesuslah yang menolong. Dan yang keempat, mari undang Tuhan Yesus. Dengan penuh kerinduan kita akan senantiasa mengundang Tuhan, intim dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah sukacitanya akan memberkati kita semua. Amin. Lebih dalam lagi, kita akan menutup di dalam doa. Biarlah kita katakan, Tuhan, bahwa kami mau, Tuhan, inilah yang kami rindukan, Tuhan, bahwa kami mau lebih dalam lagi mendekat kepadamu. Haleluya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersama mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh menjadi pelajaran bagi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan pertolongan-Mu kepada kami, untuk kami boleh senantiasa tetap dekat di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami tetap bersekutu satu dengan yang lain, untuk kami boleh Tuhan senantiasa merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah kami juga Tuhan boleh senantiasa mengundang Engkau Tuhan, hadirat Tuhan di dalam hati kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu, berkat-Mu melimpah atas kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Tuhan wabah yang sedang melanda saat ini Tuhan, di mana buat kesusahan dan membuat keresahan di seluruh muka bumi ini, juga di bumi kami Indonesia. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan nyatakan kasih-Mu, pengampunan-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, jadilah Engkau Tuhan kami yang menyatakan diri-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur. Dan saat ini kiranya Tuhan memberkati kami semua dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
serta Roh Kudus senantiasa bersekutu dengan kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu hidup. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Thank you, Jesus.